dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani Merajut Ilmu dan Peradaban, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kesempatan pagi hari ini. Kita kembali dimudahkan untuk bersama di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita selalu bermohon salawat dan salam kita bisa tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, Bapak Ibu pemirsa KMTV dan juga generasi Robani dimanapun antum dan antuna berada, kita kembali di program Diktat ini dan kita mengangkat sebuah tema atau bahasan yang kita beri judul belum ada judul. Nah, itu sendiri seperti apa nanti kita akan bersama-sama mendengarkan pembahasan dari masing-masing guru kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah, ahlan bik Ustadz. Hayakallah. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, khair Ustadz. Barakallahu fikum. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, khair. Kemudian generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, untuk antum yang sudah sedari tadi menunggu live kita untuk hari ini, kita akan langsung saja kepada pembahasan. Dan seperti biasa kita akan minta kesediaan guru kita untuk membuka kepada Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala ali baitihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala ahli as-sidqi wal wafa wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqullahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala rabbukum azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pagi ini Allah izinkan kita berada di majlis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada hati kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa, dan memberikan taufik kepada lisan kita untuk mengucapkan segala yang berguna dan yang mengikut hidayah, dan Allah berikan taufik kepada mata kita untuk melihat sesuatu yang diridai dan dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, majlis ini seperti biasa di Diktat Dialog Keilmuan bersama Ustadz. Seperti biasa hadir para tuan guru kita, masyayikh kita, Dr. Hidayatullah Ismail Hafizahul Maula, wa syekhuna tuan guru Dr. Helmi Basri Ad-Dawdi Hafizahullah, wa al-akh al-kirim al-fadil bin Nadi Amran,
serta Syekh Abu Adlian Adnan dan kawan-kawan yang ikut mengikuti dan menyebarkan kebaikan ini. Dengan memohon kepada Allah SWT, dengan bismillah kita memulai. Tema kita hari ini belum ada judul. Ini bermula dari pertanyaan Akh Ray, apa judulnya besok Ustaz? Lalu beliau tuliskan flyer acara ini, ditulis di situ belum ada judul. Saya bilang ini judul bagus. Belum ada judul. Belum ada judul bukan berarti belum ada permasalahan, belum ada perkara yang dibahas. Kalau kita lihat misalnya Imam Muslim rahimahullah menulis dan menyusun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan sistematis. Hadis-hadis ditulis secara tematis, sistematis dan tematis. Bahkan secara sistematis Sahih Muslim dilebihkan oleh Al-Magharibah daripada Sahih Muslim. Menurut ahli Maghrib, negeri Islam di barat, mengatakan bahwa Sahih Muslim lebih afdal dari Sahih Bukhari karena sistematisnya. Tapi belum sempat dibuat judul, beliau sudah meninggal. Tapi apakah masalah tidak dibahas? Sudah tuntas dibahas dengan hadis-hadisnya. Lalu datang Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat 676. Tadi yang mengatakan Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi 544 yang menuliskan judul-judul tersebut, dan alhamdulillah diikuti oleh para ulama setelahnya. Ini mengingatkan kita, ikhwani wa akhwati fillah, tentang berbagai permasalahan dalam keilmuan Islam. Turun Al-Quran, turun Al-Hadis. Secara garis besar oleh para ulama belakangan dibagi kepada 4 masalah yang disebut dengan Ar-Rakaiz Al-Islamiyah. 3 fokus utama Al-Islam, yaitu Al-Masail Al-Aqadiyah. Ada ayat-ayatnya, ada hadis-hadisnya. Kemudian Al-Masail At-Ta'abbudiyah atau Masailul Ibadah. Ada pula ayat-ayat, ada hadis-hadisnya. Kemudian Al-Masail At-Ta'amuliyah atau Masail Muamalat. Ada pula ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Kemudian yang keempat adalah Masailul Adabi wal Akhlaq. Ada pula ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Dan kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, mereka mempelajari Al-Quran dan hadis tanpa ada judul bab-bab yang dipelajari. Tetapi mereka adalah orang yang paling paham agama ini. Adalah orang yang paling paham agama ini. Mereka mendapatkan predikat yang tidak ketahui kita dapat atau tidak kecuali di akhirat nanti. Tapi mereka tidak. Di dunia mereka sudah dapat radhiyallahu anhum wa radwan. Kalau kita tidak tahu kita. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita dengan mengikut mereka ridha Allah kepada kita dan kita ridha kepada Allah SWT. Karena di situ ada walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Itu para tabi'in dan siapapun mengikuti cara mereka dengan baik sampai hari kiamat, mudah-mudahan masuk dalam radhiyallahu anhum wa radu anhu taba'an. Nah, kenapa ini dibahas dan diangkat? Karena tidak sedikit dari orang-orang yang tidak bersetuju atau tidak bersepaham, kadang-kadang bertolak dari permasalahan istilah yang bagi dia tidak biasa, dianggap sebagai suatu hal yang salah.
atau ada kekhawatiran yang tidak beralasan atau ketakutan yang tidak beralasan. Kalau ini dibahas, tersinggung belek kita. Ini belek, ini istilah kampung nih Ustaz. Dulu kalau mengaji, kalau agak sedikit menyinggung-nyinggung, kalau sampai kepada aplikatif, aja nih bawa Ustaz tu lagi, tersinggung belek kita dibuatnya. Ya dulu mungkin orang bawa jualan kerupuk ke masjid sehingga ada belek yang dibawa sehingga tersinggung, beleknya bunyi dia. Belek itu kaleng tempat penyimpanan kue yang besar itu. Jadi tamsil tersinggung belek akhirnya ribut. Tapi di zaman sekarang ini tidak ada lagi orang bawa belek ke masjid, bawa HP banyak. Jadi semua permasalahan masuk di sini. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang kadang-kadang tidak usah dibahas lagi. Sekarang pembahasannya orang tidak berilmu pun ikut membahas. Nah, di antara yang intent dibahas orang yang bisa membedakan mana pengikut as-salaf dan pengikut al-khalaf, mana yang setia di atas sunnah, mana yang berkilik-kilik, apa namanya ini, muraghaghah, artinya mencari jalan-jalan untuk mengelak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, adalah masalah pembagian tauhid kepada 3 bagian: tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma atau sifat. Mungkin nanti masalah ini akan lebih intens dibahas oleh Syekhuna Dr. Datullah atau dikembangkan dalam tanya jawab nanti insyaallah taala. Mudah-mudahan ada waktu untuk itu. Nah, apakah masalah ini memang istilah yang tidak ada judulnya dan tidak ada aplikasinya, atau memang dia secara aplikatif dan secara fakta ada istilah saja yang dibuat kemudian? Kalau masalah istilah, la musyahata fil istilah. Orang boleh mengistilahkannya ini boleh, tapi dengan catatan benar secara bahasa, benar secara istilah, dan benar secara fakta dan aplikasi. Tidak mungkin kita membuat istilah baru yang tidak ada aplikasinya. Itu namanya bid'ah yang tertolak. Tapi kalau ada aplikasinya, dibuat istilah baru, maka ini ada sesuatu yang terima. Misal kaum muslimin di bidang hadis, di zaman Nabi tidak ada istilah fulan, misalnya thiqah, fulan saduqun sayyi'ul hifdz, fulan mubtadi misalnya. Tapi secara aplikatif orang-orang itu ada enggak hafalannya berbeda satu dengan yang lain? Tentu ada. Antara Abu Hurairah dengan selain Abu Hurairah hafalannya itu berbeda. Maka ketika berbeda antara riwayat Abdullah bin Abbas dengan riwayat Utsman bin Affan tentang masalah menikah sedang ihram, orang mengatakan bahwa Utsman lebih didahulukan ketika mengambil tarjih. Tapi ada yang mencoba untuk mengkompromikan, bukan ihram di sini maksudnya berada di tanah haram. Nah, kenapa? Karena Utsman sudah dewasa, Ibnu Abbas masih kanak-kanak lagi waktu itu. Berarti ada tafawud bil hifdz. Kemudian masalah menjarah seorang perawi, lahir ilmu al-jarhu wa ta'dil. Istilah al-jarh wa ta'dil tidak ada di zaman Nabi SAW. Tidak ada istilah fulan thiqah, fulan misalnya dhaif dari sisi ilmu ini. Tidak ada ilmu al-jarh wa ta'dil. Tapi apa aplikasinya ada atau tidak? Jelas ada di zaman Nabi SAW. Nah, misalnya berkata Nabi SAW, bi'sa akhul ashirah, itu seburuk-buruk saudara di keluarganya. Kemudian ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang beriman, bila datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka klarifikasi dan konfirmasi.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kalau ada orang membawa berita lalu dia menafsirkan sendiri atau menambah-nambah berita, berarti orang ini disebut fasik, kadzab, karena dia membawa berita yang belum jelas kemudian menafsirkan dengan tafsiran yang buruk pula. Awak belum mengatakan sesuatu tapi dia sudah menafsirkannya. Jadi awak belum mengatakannya. Misalnya kita mau diundang kajian nanti di masjid ini, belum ceramah lagi dia sudah tahu isinya. Ini kan namanya menambah-nambah, mandai-mandai. Orang seperti ini majruh. Karena apa? Menambah satu kata dalam satu hadis itu ziyadah munkar, apalagi orangnya memang dikenal dengan pendusta misalnya. Ini secara aplikatif misalnya ada ditemukan. Artinya secara Nabi SAW menyuruh kita untuk Allah SWT dan Nabi SAW menyuruh kita untuk tabayyun, dan itu yang dilakukan oleh sahabat. Istilah itu kapan datang? Kemudian datangnya. Demikian juga masalah ilmu-ilmu yang lain seperti nahwu dan saraf. Orang Arab tak akan menasabkan yang marfu dan tidak akan memajrurkan yang mansub dalam ucapan sehari-hari. Padahal mereka tak pernah belajar nahwu dan saraf. Mereka tidak belajar nahwu dan saraf. Tetapi apakah teori itu ada? Istilah itu sudah ada di zaman mereka? Belum. Saya tidak tahu ada istilah mubtada di zaman Nabi. Sabaramulo, Zaidun, Qa'imun, Bara'ala, berdiri. Tidak ada pada sahabat belajar i'rab seperti itu. Atau misalnya daraba Zaidun Amran, Zaid membukul si Amr, tidak ada daraba il-madhi mabniyun alal fathi, kemudian Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirat fi akhirih li'annahu ismun zahir, Amran maf'ulun bihi mansubun alal fathi li'annahu ismun zahir. Tidak ada istilah. Bukan juga pembagian kalimat isim, fi'il, huruf. Tidak ada istilah. Tapi ada tidak dalam kenyataan? Ada. Nah, dalam hal ini kaum muslimin dan muslimat, ini yang maksud kita belum ada judul. Atau misalnya bila seseorang duduk di masjid setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dia bertasbih, bertahmid, tidak batal wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat, dituliskan baginya pahala seperti haji sempurna. Ini terlepas sahih atau tidak hadisnya. Yang jelas istilah salatul isyraq atau salatul syuruq itu enggak ada zaman Nabi. Salat apa ya? Salat syuruq enggak ada. Nabi hanya mengatakan sampai terbit matahari. Tapi ada enggak salat itu? Bagi yang mensahihkan ada. Tapi disebut salat syuruq zaman Nabi? Enggak. Di salat isyraq enggak. Zaman kita dibedakan lagi syuruq dengan isyraq. Padahal sama artinya. Lihat di jam digital, syuruq 6.15 misalnya, isyraq 6.30, duha dan sebagainya. Ini istilah-istilah, tidak ada masalah, tapi memang harus nyatanya, harus ada kenyataannya. Maka la musyahhatah bil istilah. Maka kita tidak akan mati-matian membantah istilah, tapi dengan syarat istilah itu benar pemakaiannya dan tidak merusak syariat. Tapi kalau seandainya ada istilah yang tak ada kena mengena dengan aplikasi dan justru bertentangan dengan syariat, anggaplah misalnya membatasi suatu masalah yang tidak dibatasi dalam syariat, atau mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan dalam syariat, atau merubah-rubah sesuatu yang tak boleh dirubah dalam syariat, lalu dibuat istilah-istilah. Anggaplah misalnya sekarang Islam futuristik, Islam masa depan, yang maknanya akan merubah semua yang masa lalu dengan masa yang akan datang. Artinya Islam yang berubah-ubah. Tidak. Kita tidak mungkiri ada hal yang berubah. Tapi kalau masalah akidah, masalah keyakinan bahwa si fulan orang ini kafir, ini mukmin, ini tidak berubah dia. Asal dia bawa merek itu dia kafir. Lalu karena kita Islam futuristik berubah dia jadi muslim? Tidak. Ya dengan mengatakan mereka satu, the home of Abraham, apa istilahnya sih? Ibrahim House ya, yaitu Al-Baitul Ibrahimi,
sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam, Yahudi, Nasrani mau digabung dalam satu rumah. Enggak. Ini istilah, tidak ada aplikasinya. Karena Nabi Allah SWT dan Nabi SAW membedakan ketiganya. La Yahudi, wala Nasrani, wala Islam bisa disatukan hatta ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Alla na'budu illallah, bahwa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, sekarang kalimat ibadah ini dengan kalimat mengakui Allah sebagai Rabb sama artinya atau tidak? Sebagian orang nak menjadikan ini sesuatu yang blur lagi, padahal Allah dan Rasul membedakannya. Sedang mereka ingin menyamakan dari sisi bahasa. Jadi permainan bahasa. Rabb dengan ilah, dengan ibadah diartikan sama. Padahal orang Yahudi mengakui Allah pencipta. Orang Nasrani mengatakan Allah pencipta. Tapi karena mereka beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, sambil beribadah kepada Allah, maka mereka dihukum sebagai orang musyrikin. Makanya di sini pentingnya, seperti akan dijelaskan barangkali nanti, membedakan antara tauhidur rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Wallahu ta'ala alam. Nah, intinya yang saya katakan masalah bahasanya istilah-istilah seperti tadi belum ada judulnya zaman Nabi SAW. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Tetapi dalam tahap aplikasi ada dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini sebagai pembuka, insyaallah masyayikh kita iringi berjalan dengan sebebas-bebasnya melenggang membahas masalah ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk pendahuluannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan lanjutkan mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullahu taala. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Para masyayikh, para tuan guru, para asatidz yang kita muliakan, Ustazuna Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan Ustazuna Dr. Hilmi Basri LCMA, para ikhwah sekalian, Khuna Rai Imran dan Khuna Adnan, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi yang barakah ini, yang sangat indah ini, kita kembali diberikan kesempatan belajar dan memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan, tafakuh dalam agama kita. Kita berusaha untuk mempelajarinya dan mengamalkan agama ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalannya adalah belajar. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah azza wa jalla, Allah mengizinkan Nabi kita untuk memberikan syafaat kepada kita dan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, serta kita juga berharap kita termasuk orang-orang yang bisa menikmati air di telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita berlindung kepada Allah semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang diusir dari telaga itu. Bagi ini memang pembahasan kita tentang belum ada judul. Tadi Syekhuna Dr. Dasman telah memaparkan dan membuka serta membentangkan ya, bagaimana di dalam Islam memang banyak hal yang penyebutannya secara istilah tidak ada ya. Ada, namun tidak menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri ya, kalau kita tidak akan ada. Namun
inilah yang dilakukan oleh para ulama, bahwa sesungguhnya di dalam syariat kita banyak, baik di dalam hukum tadi disampaikan atau dalam pembahasan akidah, ya banyak hal-hal yang secara keilmuan sudah ada, ya. Tapi secara penyebutannya, ya ini yang tidak disebutkan secara istilah. Aplikasinya sudah ada, ya. Bahwa hal-hal yang disampaikan terkhusus masalah pembagian tauhid misalnya kepada tiga bagian itu, ya, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan asma dan sifat, kepada tiga bagian. Nah, sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh Al-Amin Asy-Syanqiti di dalam kitab Adwa'ul Bayan, kemudian Ibnu Manda dalam kitab Tauhid, dan para ulama yang lain juga menyebutkan bahwa sesungguhnya kalau ingin cermat di dalam melihat pembagian ini sudah ada melalui apa? Istiqra. Itu sudah ada, dalil-dalilnya juga sudah ada. Andaikan mungkin Anda tidak mau hari ini tidak menerima karena mengaitkan tiga tauhid itu kepada trinitas, ya, Anda anti gitu, Anda alergi dengan pembagian ini. Itu pun ada ulama bagi pada dua bagian, itu kan, menyebutkan tauhidul ma'rifah wal itsbat dan tauhidul al-qasd wat talab. Ataupun tidak dibagi pun ada masalah, karena saya pernah membaca dalam penjelasan, andai pun tidak membagi kepada tiga tauhid pun tidak masalah. Kenapa? Karena ini maqamu at-tafhim wa maqam at-ta'lim wa idah, ya. Asal akidahnya benar dari sisi tauhid rububiyahnya, dari sisi tauhid al-uluhiyah dan asma sifatnya. Asal yang tiga ini benar. Kenapa? Karena kenapa ahlul ahwa hari ini misalnya mereka kepanasan kalau dibagi tiga ini? Karena akan terlihat kedoknya, ya, akan terlihat kesirikannya itu akan terbongkar, ya, apa yang mereka lakukan itu dari sisi pembagian ini, ya. Maka itu kita tegaskan bahwa tauhid rububiyah meyakini Allah azza wa jalla, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengurus semuanya, af'al. Dan kalau kita lihat juga kepada ahlul kalam yang lain juga membagi tauhid juga kepada beberapa bagian, kan begitu. Kenapa alergi ketika disebutkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa tauhid kepada tiga bagian itu menjadi pembahasan yang panjang, bahkan dikaitkan dengan trinitas. Maka itu khafillah rahimakumullah, bahwa pembagian tauhid kepada tiga bagian itu hanya sekadar maqamu at-ta'lim wal tafhim wa idah. Ini yang menjadi penguat bahwa tidak menjadi sebuah perkara bid'ah, tidak menjadi sesuatu yang mahzur, ya, dan sehingga tidak menjadi hal yang tidak menjadi hal yang tercela gitu. Pembagian ini. Nah, asalkan tiga tauhid kita itu benar kepada Allah azza wajalla. Karena memang kalau orang hanya memperhatikan, ya, ibadah meyakini Allah azza wajalla sebagai pencipta kemudian mengatur, tapi urusan ibadah dia tidak serahkan kepada Allah, ini masalah. Ini perkara yang memang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin, ya, mereka meyakini bahwa Allah pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah pencipta, tapi kemudian, ya, mereka memberikan ibadah dan ketaatan mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihi khafillah, sesungguhnya tidak ada yang menjadi permasalahan di dalam pembagian ini, karena memang semuanya ada. Kalau kita baca saja dari Al-Fatihah sudah ada, kita dapatkan dalam surah Al-Fatihah itu sudah ada tiga ini. Jangankan kita buka seluruh surat dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Fatihah saja sudah kita buka, kita sudah dapatkan itu tiga tauhid ini, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Di situ ada tauhid ar-rububiyah, ya. Itu sudah dipahami, itu sudah baca Al-Fatihah, kita sudah dapatkan tiga dalil dari ketiga tauhid ini dalam satu surat itu. Belum lagi, ya, surat-surat yang lainnya dari 114 surat dalam Al-Quranul Karim, ya. Sungguh itu sangat banyak, ya,
dalil-dalil yang menunjukkan tentang tauhid yang disebutkan oleh para ulama kepada 3 bagian ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian kalau kita baca lagi ya, alhamdulillah rabbil alamin ya, ar-rahmanir rahim. Ini menunjukkan apa? Asma was sifat ya, menunjukkan asma dan sifat ya. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini letaknya tauhidul uluhiyah. Kita hanya menyerahkan ibadah kita kepada Allah. Kita hanya menyerahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kita berikan kepada yang lain. Ya, ketika ada orang yang meyakini Allah Azza wa Jalla bahwa pencipta langit dan bumi, maka ini tauhid rububiyah. Nah, konsekuensi daripada tauhid ar-rububiyah adalah mengaplikasikan tauhidul uluhiyah. Aplikasikan tauhid uluhiyah, dan buah manisnya adalah di mana kita setelah meyakini Allah pencipta, maka kita apa? Kita harus menyerahkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Andai kan misalnya Anda tidak mau pembagian tauhid ini kepada 3 bagian, ya silakan. Tapi benarkan dari sisi 3 ini. Benarkan tauhid rububiyahnya dan benarkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apapun namanya, doa, ibadah. Tidak boleh kita berdoa meminta selain kepada Allah. Minta kepada yang sudah mati boleh? Tidak boleh. Ya, minta kepada penghuni lembah nggak boleh, karena doa adalah ibadah. Tidak boleh ibadah diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar adalah ibadah. Ya, maka nazar hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak boleh yang lain. Ya, apalagi misalnya sumpah juga ibadah. Tidak boleh kita bersumpah selain atas nama Allah Azza wa Jalla. Kalau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala semata, dan seterusnya. Seluruh ibadah-ibadah yang kita berikan hanya ya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sesungguhnya pembagian tauhid kepada 3 bagian itu adalah keyakinan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu. Misalnya di dalam perkataan Abu Hanifah, misalnya wafat 150, beliau wafat 150, dia mengatakan wallahu ta'ala yud'a min a'la la min asfal, li'anna al-asfala laysa min wasfir rububiyyah wal uluhiyyati fi syai'. Beliau sudah menyebutkan istilah ini, ya, bahwa Allah itu ya diminta ya ke atas bukan ke bawah, karena bawah bukanlah sifat rububiyah dan juga bukan sifat uluhiyah sama sekali. Itu perkataan siapa? Abu Hanifah. Nah, ada perkataan Imam At-Tabari, kemudian juga perkataan Ibn Abil Izz Al-Hanafi, ya. Ini semua menunjukkan bahwa memang sudah dikatakan oleh mereka, bukan perkara yang hari ini dibincangkan oleh orang. Itu sudah ada sejak zaman-zaman ya para as-salafus salih kita ya. Al-Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim ya, hadzal maqam fi itsbatir rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah, di dalam menjelaskan surat At-Tur ayat 35. Kemudian begitu juga dengan Al-Maqrizi ya. Kemudian beberapa perkataan ulama yang lain juga seperti Ibnu Qayyim dan kitab Madarijus Salikin. Ini beliau membagi tauhid kepada 2 bagian, tauhidul ma'rifati wal isbat ya. Ini adalah tauhid rububiyah dan sifat, dan kemudian yang kedua adalah tauhid al-qasd wa talab, yang menjadikan Allah satu-satunya tujuan ibadah kita, ya, tujuan tempat kita meminta dan tempat kita untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ala kulli hal bahwa tauhid dibagi kepada 3 bagian, rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Ya, ini untuk memudahkan kita dalam pemahaman ya. Sehingga orang mudah memahami apa itu tauhid dan apa itu syirik ya. Inilah yang menjadi pokok permasalahan kita. Karena orang menyatukan antara tauhid dan syirik, tidak mungkin disatukan.
antara dia muwahhid dengan musyrik itu tidak bisa. Ya. Orang yang musyrik ya tidak muwahhid. Dan orang muwahhid benar-benar meninggalkan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hal yang paling pokok dan paling besar dalam urusan agama kita adalah masalah tauhid. Dan hal yang sangat bertentangan dengan tauhid apa? Adalah kesyirikan. Dan inilah yang terus disampaikan tentang masalah tauhid agar manusia ini betul-betul keluar dari kesyirikan. Sebagaimana visi dan misi risalah para anbiya dan rasul ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Inilah yang menjadi amanah besar para rasul, para anbiya yang diutus Allah untuk apa? Menyuruh manusia kepada ibadatillahi wahdah, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhkan at-taghut ya, menjauhkan at-taghut. Jadi menjadi pokok di dalam pembahasan kita adalah sangat penting adalah pembahasan tauhid, pembahasan ibadah, pembahasan di mana kita harus menjauhkan kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting untuk kita sampaikan, dan bahkan perhatian para ulama tentang bab akidah sangat besar. Ditulis karya-karya yang sangat banyak tersebar dan sampai kepada kita hari ini, dan sangat mudah untuk kita mendapatkannya. Maka teruslah semangat untuk belajar tauhid agar selamat kita di dunia dan di akhirat kelak. Karena tauhidnya benar, insya Allah hal yang lain juga akan ikut ya selamat. Karena apabila tauhidnya salah, melakukan kesyirikan atau melakukan perkara-perkara bid'ah dalam urusan agama, maka sungguh akan sangat merugi dia, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak ya. Di dunia ya, di akhirat kelak. Di dunia menyangka dia adalah orang yang paling banyak beramal, orang yang paling baik, tapi di akhirat tidak sedikit pun dari amalnya yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya orang-orang yang memfokuskan diri kepada ibadah, tapi sangat sedikit orang memperhatikan bagaimana tata cara ibadah yang benar dan apa syarat-syarat ibadah diterima Allah tidak diperhatikan. Sering sudah kita bahas, yang sering kita sampaikan bahwa ibadah yang tidak ikhlas karena Allah dan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan ajaran Nabi kita SAW, maka amalan itu mardud ya, amal itu tertolak. Bukan asal kita ya ini baik menurut kita. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah ya. Yang kita cari adalah baik menurut Allah, walaupun amalan itu sederhana, tapi sunnah Nabi SAW kerjakan ya. Walaupun amalan itu biayanya besar, banyak, berat, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW atau tidak dikerjakan karena ikhlas ya, tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita para jamaah sekalian tidak ada yang mau kalau nanti di akhirat kelak amalan itu tidak ada satupun yang terpandang. Kita mau amalan kita di hari itu, hari yang agung, hari yang besar, hari yang menakutkan ya, hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak berguna harta, tidak lagi berguna kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan keturunan kita hari itu ya, kecuali apa? Illa man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan ya hati yang selamat, hati yang bertauhid, yang jauh dari kesyirikan. Nah tentu itu yang menjadi pokok kita. Jangan tertipu dengan banyaknya orang melakukan ibadah tapi dicampuri dengan kesyirikan. Iya juga ya, tidak akan bercampur antara minyak dengan air. Begitu tidak akan bercampur syirik dengan tauhid. Tidak mungkin disatukan itu. Nah oleh kata ikhwafillah, bagi yang masih yang seperti ini, maka segera belajar tauhid, bersihkan akidah kita, jauhkan dari kesyirikan ya. Dan semangat beragama berdasarkan ya panduan, berdasarkan dalil-dalil yang telah ya disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Qur'annya dan hadis Nabi SAW dari perkataan-perkataannya. Nah oleh karena itu rahimahumullah, banyak memang yang belum ada judul tapi di zaman itu, tapi sekarang disebut dengan sebuah istilah-istilah. Semua itu adalah untuk apa? Ya li tafhim ya, untuk memudahkan kita dalam pemahaman agar semua orang benar dari sisi ibadahnya, agar orang benar dari sisi
tauhid al-rububiyah dan uluhiyahnya, ya. Maka sekali lagi keyakinan membagi tauhid kepada 3 bagian adalah keyakinan para ulama salaf dan bukanlah perkara yang dianggap perkara bid'ah, ya. Kemudian perkara yang memang sampai ada yang menulis itu, ya, bahwa 3 tauhid itu sama dengan trinitas. Ini orang kejam sekali ini. Ini kebenciannya luar biasa ini. Kejam orang terhadap tuduhan-tuduhan yang seperti ini, ya. Sampai ditulis seperti itu dalam sebuah tulisan ataupun dalam buku. Ini orang kejam dengan apa yang disampaikan dengan dakwah yang benar. Kenapa? Karena kalau dia jujur, sebetulnya jujur melalui istiqra, dia akan dapatkan semua itu dalam kitab Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam shawab. Semoga Allah tetapkan kita dalam hidayah dan keimanan kepada Allah azza wajal, dan kita diberikan, ya, taufik oleh Allah selalu belajar, dan yang paling pokok istiqamah di dalam agama kita yang benar ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk lanjutan materi kita di hari ini, kita akan dengarkan selanjutnya dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullahu taala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Guru-guru kita yang sama-sama kita hormati, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, Saudara Ray, Saudara Adnan, dan seluruh ikhwah yang ikut mendengar dan yang menyaksikan acara diktar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk taat dan istiqamah, berada di atas jalan Rasulnya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita kembali diberikan kesempatan yang mudah-mudahan ini adalah bagian dari ibadah kita dalam mengisi waktu berbincang-bincang seputar agama Allah, memperbincangkan syariat dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan ini semakin membuat kita berilmu dan membuat kita semakin kokoh untuk berada di atas ilmu itu. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya selalu kita dimudahkan untuk menambah pahala, untuk menambah kebaikan demi kebaikan, sehingga dengan demikian catatan kebaikan kita, timbangannya berat, bisa mengalahkan timbangan dosa. Sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW, sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa sebuah risalah yang sangat terang, malamnya saja sama dengan siang, yang kalau seandainya kita berada di atas risalah itu, pasti kita akan selamat, tidak akan menyimpang. Dan hanya itu pula lah warisan yang ditinggalkan oleh Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya meninggalkan ilmu, beliau hanya meninggalkan panduan-panduan dalam kehidupan, di mana panduan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak meninggalkan hal-hal yang lain, bukan sandalnya, bukan tongkatnya, bukan sorbannya, bukan rambutnya. Itu semua bukanlah menjadi peninggalan yang menentukan dalam kehidupan. Andaikan ada orang yang memiliki rambut Nabi tapi dia jauh dari Quran dan Sunnah, maka tidak ada gunanya.
Andaikan ada orang mencium-cium sandal Nabi, tapi ternyata dia tidak mau dekat dengan apa yang telah disunnahkan oleh pemilik sandal itu, maka tidak ada gunanya. Itu pun kalau betul itu sandal Nabi, kalau enggak karena tidak ada satupun yang bisa memastikan yang ditengok-tengok sekarang itu apakah itu benar-benar merupakan peninggalan beliau, milik beliau atau tidak. Makanya kembalikan saja kepada apa yang seharusnya kita lakukan. Beliau mewariskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya berpegang di atas itu, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah sampai akhir hayat nanti, dan mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita termasuk orang-orang yang berbahagia dalam mendapatkan syafaat dari beliau, yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, tema kita hari ini adalah tidak ada judul. Saya awalnya agak bingung juga nih mau bahas apa ketika judulnya adalah tidak ada judul. Tapi ternyata setelah kita coba untuk tadabburi, amati secara mendalam, ini memang sangat penting untuk dibahas. Sangat penting sekali. Ada hal-hal yang ada zaman sekarang ternyata dulu belum ada. Sekarang dibuatkan judulnya, tapi dulu tidak ada. Apakah itu salah? Karena dulu tidak ada, lalu sekarang jadi ada. Nah, disinilah pentingnya untuk membahas tema ini. Kadang-kadang menjadi bahan perdebatan pula, karena dulu tidak ada. Cuma jarang yang mencoba untuk membahas secara luas. Tidak adanya pada masa dahulu lalu sekarang ada, apakah merupakan sesuatu yang tiba-tiba langsung tidak boleh atau tidak boleh disebut dan lain sebagainya. Nah, ternyata disinilah kita perlu belajar terus, dan itulah sebabnya kita angkat judul ini pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan beberapa poin, hal-hal yang tidak ada pada masa Nabi, belum ada judulnya, tapi ternyata sekarang ada. Ada pada bagian hadis, ada pada bagian akidah. Bagian akidah ini yang sering menjadi perdebatan. Ini tadi sudah dibahas oleh guru kita, Dr. Hidayatullah, tentang pembagian tauhid, yang orang-orang menuduh itu justru adalah trinitas. Tapi ternyata cara aplikasi seperti yang sudah ditegaskan oleh guru kita Dr. Dasman pada masa Nabi itu justru memang ada secara aplikasinya, walaupun dari segi pembagiannya atau mustalahatnya ya mungkin saja ada. Nah, oleh karena itu aplikasi itu memang sering mendahului teori. Ilmu usul fikih jangan dikira tidak ada pada masa Nabi teorinya. Dari teori Nabi itulah dirumuskan usul fikih. Umpamanya kias. Kias itu kan diambil dari bagaimana Nabi menyelesaikan satu persoalan, yang dari situ diambil teori kias dalam ilmu usul fikih. Ketika ada seorang laki-laki yang membawa bayi berwarna hitam, kulitnya hitam, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini bukan anak saya karena dia hitam, sementara dia putih, istrinya juga putih. Tapi Nabi kan orangnya cerdas, Nabi itu sangat cerdas, fatanah, benar-benar cerdas. Kalau memang itu bukan anaknya, kenapa bukan pada waktu kehamilan dulu dibantah, ditolak? Kan seharusnya pas hamil dulu langsung bantah, ini hamil bukan dari saya. Ini enggak, pas hamil gembira dia. Pas lahir, tiba-tiba dia menolak anak hanya karena
warna hitam. Disinilah Nabi melakukan analogi, melakukan kias. Nabi nanya, kamu punya onta atau tidak? Ada saya punya onta ya Rasul. Apa warnanya? Merah. Ada enggak warna selain merah? Allahu min auraq, itu saja. Apakah ada warna selain merah, warna agak hitam keabu-abuan itu? Ada ya Rasulullah. Kenapa bisa ada warna itu? Ya mungkin saja dia ngikuti DNA atau warna kulit induk-induknya yang lama dulu. Kata Nabi, mungkin anak kamu ini ngikuti kulit atu-atunya yang keberapa dulu. Oh iyalah katanya. Akhirnya dia bawa pulang dengan keyakinan ini adalah anak dia. Hadis ini oleh ulama usul salah satu dari dalil qiyas. Ilmu usul kapan munculnya? Kan belakangan kan? Banyak yang mengatakan awalnya bermula dari kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Walaupun orang Syiah ngaku-ngaku pula dia kitab usul pertama itu dari orang Syiah. Abu Hanifah mazhab Hanafi itu seperti yang dikatakan oleh Al-Afghani yang mentahqiq As-Sarakhsi itu, katanya yang pertama menulis kitab usul fikih adalah Abu Hanifah. Kitabnya berjudul Ar-Ra'yu. Cuma katanya kitab itu sekarang mafqud, tidak ditemukan. Yang ada adalah Ar-Risalah. Nah, oleh karena itu belum ada judulnya nih pada masa Nabi ini usul fikih tadi itu kan. Belakangan munculnya, tapi aplikasi. Nah, oleh karena itu soal qiyas, soal istihsan dan lain sebagainya, itu sesungguhnya adalah merupakan hal-hal yang penamaannya, judulnya belakangan muncul, belum ada pada masa Nabi, tapi aplikasinya sudah ada. Dalam fikih umpamanya, dalam fikih itu juga kita akan menemukan banyak sekali mustalahat fikhiyah yang diterima dan dipakai muktabar di kalangan para ulama, tetapi secara teorinya yang muncul belakangan, aplikasinya sudah ada pada masa Nabi. Itu istilah hukum taklifi dibagi-bagi umpamanya, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Wajib saja. Wajib ini itu kan sesuatu yang harus kita laksanakan. Apakah fardu, apakah wajib? Dalam hadis kata fardu kan ada itu kan, innallaha farada alaikum zakatal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri, memfardukan zakat fitrah. Cuma nanti dibagi-bagi ini wajib itu dibagi-bagi lagi. Ada namanya wajib muwassa, ada namanya wajib mudayyak. Kalau wajib muwassa itu wajib yang punya rentang waktu. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Kalau wajib mudayyak itu sekali datang perintahnya maka harus langsung terlaksana. Ini pembagian seperti ini tidak pernah ada pada masa Nabi. Tidak kita temukan pembagiannya. Tapi apakah ada aplikasinya? Bagaimana para ulama merumuskan kenapa bisa itu dibagi-bagi ada wajib muwassa? Karena memang pada kenyataannya seperti sholat umpamanya itu masuk dalam kategori wajibnya wajib muwassa. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Jibril sendiri turun dan bersama Nabi selama 2 hari hanya untuk mengajarkan waktu sholat. Hari pertama Jibril sholat bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu di awal waktu. Subuh di awal waktu, zuhur di awal waktu, 5 waktu itu dikerjakan di awal. Pada hari yang kedua, Jibril bersama Nabi kita sholat lagi semuanya di akhir waktu. Jadi kalau kemarin subuhnya di awal waktu, hari ini dikerjakan pula di akhir waktu. Kalau kemarin zuhur di awal waktu, dikerjakan pula pada hari kedua itu zuhurnya di akhir waktu. Begitu seterusnya asar, maghrib dan isya. Setelah selesai 2 hari, Jibril mengajarkan Nabi waktu sholat, kapan pelaksanaannya. Sebelum berpisah, Jibril mengatakan, ma baina hazainil waqtaini as-shalah. Antara 2 waktu inilah pelaksanaan ibadah sholat.
maka muncullah istilah ada waktu awal, itu yang waktu lebih afdal, ada waktu akhir, tetap sah. Kalau seandainya ada alasan-alasan syar'i yang barangkali kita harus menunda, maka sholatnya boleh pada akhir itu kalau memang ada alasan. Nah, ketika terjadi seperti itu, dimunculkanlah istilah oleh ulama belakangan, itu adalah ulama fikih. Maka ada namanya wajib muwassa. Nah, sementara ada di antara ibadah yang lain yang ternyata dia tidak muwassa. Ketika datang perintah, sekali datang wajib dilaksanakan. Ketika datang perintah puasa umpamanya Ramadan, bolehkah Ramadan ditunda ke bulan Syawal? Tidak. Kalau sudah hilal, faman syahida minkum asyhara falyasum. Kalau seandainya sudah terlihat hilal itu, maka berpuasalah, dan tidak ada istilah nantilah 3 hari lagi atau nanti setelah bulan depan kita baru mempuasakannya. Tidak. Maka disebutlah ya sebagai wajib mudayyak. Istilahnya belum ada tapi aplikasinya sudah ada. Nah, tinggal lagi nanti ada beberapa kewajiban. Apakah bagian dari muwassa atau mudayyak? Disinilah para ulama memberikan penjelasan dan analisanya yang mungkin saja bisa terjadi perbedaan antara satu ulama dan ulama yang lain. Umpamanya zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau salat tadi masuk pada muwassa. Kalau zakat, apakah itu kewajibannya muwassa atau mudayyak? Ketika hari ini sampai nisab, sampai haulnya, boleh enggak ditunda pengeluaran zakat itu sampai bulan depan? Perbedaan-perbedaan bisa saja terjadi karena masing-masing mereka dengan dalil-dalil yang ada dan kaidah-kaidah yang mereka gunakan, maka bisa terjadi perbedaan dalam menetapkan sebuah hukum. Tinggal lagi kalau terjadi perbedaan, ulama-ulama berikutnya mencoba untuk mencari tahu manakah yang lebih kuat. Ini contoh dari sesuatu yang belum ada judulnya pada masa Nabi, tapi aplikasinya sudah ada. Bahkan wajib itu tidak dibagi hanya dalam satu hal itu saja, bukan hanya pada mudayyak muwassanya saja. Ada lagi nanti ada namanya wajib aini. Ada lagi nanti wajib kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu ya kewajiban bagi semua ain, bagi semua muslim. Tidak ada satupun yang terkecuali. Kalau dia sudah mukallaf, maka menjadi kewajibannya untuk mengerjakan salat, puasa, haji. Tapi ada di antara amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi, ternyata memang secara faktualnya pada masa Nabi dulu ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Maka disebut pula lah nanti dengan kifayah, fardu kifayah atau wajib kifai. Nah, ketika ada seorang yang meninggal, lalu salah satu dari kewajiban yang hidup untuk yang meninggal itu adalah memandikan. Apakah semua orang wajib ikut memandikan? Azab jenazah kalau semua kalau semua orang wajib untuk ikut memandikan. Tapi wajibkah ia dimandikan? Wajib. Ketika sudah dimandikan oleh 1-2 orang, ternyata kewajibannya selesai. Nah, kok bisa selesai padahal yang mengerjakan hanya sebagian? Disinilah muncul istilah kifayah. Nanti pas dikuburkan umpamanya, wajib pula dia dikuburkan. Wajibkah semua ikut menguburkan? Jadi enggak, aplikasinya ada tapi belum diberi judul gitu. Nah, belakangan datang judul. Hal-hal yang seperti ini banyak sekali kita menemukannya dalam aturan agama. Ini makanya dalam semua bidang kita akan menemukan itu. Hadis, mustalah hadis, akidah, fikih, usul fikih,
dan berbagai bidang ilmu yang lainnya. Maka kita akan menemukannya. Nah, oleh karena itu, tidak usah alergi dengan pembagian-pembagian seperti yang ini. Ketika dibagi-bagi umpamanya dalam persoalan tauhid menjadi 3 seperti yang tadi itu. Ada yang alergi memang. Rububiyah, uluhiyah. Cuma memang kalau secara fakta, kalau kita mau jujur, orang-orang yang tidak menerima pembagian rububiyah, uluhiyah, mereka adalah orang-orang yang mudah terjebak kepada kesyirikan. Tengok aja orang-orang terjebak pada kesyirikan itu rata-rata menolak uluhiyah sebagai pembagian tauhid. Yes. Yang sujud ke kubur, yang taub di kuburan, yang meminta-minta kepada dengan cara sesembahan biar selamat, jin cium batu nisan, itu rata-rata menolak pembagian tauhid uluhiyah rububiyah. Mereka punya cara berakidah dengan cara yang lain. Dan itu artinya adalah ketika kita memahami akidah dengan selain membagi rububiyah uluhiyah, berarti tidak menjamin untuk menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Karena memang tidak dibahas secara detail persoalan syirik itu dalam cara berakidah seperti tadi. Tidak ada pembahasan yang detail tentang syirik itu. Kapan kita akan membahasnya secara detail? Memang ketika dibagi-bagi. Bagaimana kita bertauhid, bagaimana kita mengenal Allah. Bertauhid dengan cara rububiyah, berarti perbuatan Allah yang harus kita imani dalam seluruh kehidupan kita. Yang menguji kita dengan berbagai musibah, siapa? Allah. Itu bagian dari perbuatan Allah dalam kehidupan kita, kehendak Allah. Karena Dia yang mendatangkan musibah, berarti kita harus kembalikan kepada Dia, harus kita selesaikan juga dan cara meminta kepada Dia. Tapi kalau seandainya tidak seperti itu, nanti orang akan punya dugaan-dugaan tersendiri. Kalau ada orang yang sakit, sorenya dia demam-demam umpamanya, ternyata siang tadi dia agak kasar-kasar katanya kepada kawan, ungkapannya kepada kawan yang lain. Kadang ada dugaan dia itu, jangan-jangan dia yang ngirim penyakit. Jangan-jangan si Fulan ini tadi nih, karena saya kasar ke dia, mungkin dia yang ngirim penyakit. Ini saja, ini sudah bermasalah ini. Kenapa dia punya tuduhan seperti itu? Tapi orang-orang yang kalau beriman pada rububiyah uluhiyah, ini adalah takdir yang diberikan oleh Allah. Ini adalah kehendak Allah dalam kehidupan saya. Dan nanti itu berpengaruh pada bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Karena dia tahu bahwa ini datang dari Allah, ya berarti Allah juga yang akan menyelesaikannya. Yang kesembuhan itu diberikan oleh Allah, maka dia akan mencari cara untuk biar bisa kembali sehat dengan cara yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak, dia akan cari cara. Yang cara itu juga bagian dari kesyirikan. Apa caranya? Cari pula dukun. Maka dia akan cari pula dukun itu untuk mendapatkan kesembuhan. Cari jimat ini, cari jimat itu. Mantra ini, mantra itu. Itu adalah bagian dari perbuatan syirik. Nah, inilah yang akan diberikan bimbingan yang sangat detail ketika kita mempelajari tauhid dengan cara membagi-bagi antara rububiyah dengan uluhiyah. Nah, itu belum lagi dalam persoalan-persoalan yang itu baru dalam satu contoh. Rizki. Siapa yang memberikan kita rizki? Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dialah yang maha pemberi rezeki. Nah, orang-orang yang sudah seperti itu berarti beriman dia kepada rububiyah. Iman kepada rububiyah
mengharuskan kita beriman kepada uluhiyah, di mana perbuatan-perbuatan kita dalam seluruh kehidupan kita hanyalah untuk Allah dan kita lakukan karena Allah. Nah, ketika kita tahu bahwa sesungguhnya yang memberikan rezeki kita hanyalah Allah, nah sekarang bagaimana cara kita mencari rezeki? Itu sudah pindah ke perbuatan kita. Kalau Allah yang memberi rezeki, itu perbuatan Dia ke kita. Kalau kita yang berupaya berusaha mencari rezeki, berarti itu adalah kerja kita. Rububiyah yastalzim al-uluhiyah, gitu Ustaz ya. Yang rububiyah itu benar-benar akan harus membuat kita menjadi, buahnya adalah ada pada penghambaan diri kita kepada Allah. Maka kita mencari rezeki tentu saja dengan cara-cara yang halal dan cara-cara yang tidak ada di dalamnya kesyirikan. Apa ada orang cari rezeki dengan cara syirik, cara-cara kesyirikan? Ada. Ingin laris dagangannya, cari jimatnya. Ada khurafat-khurafatnya itu. Uang yang pertama didapat, belanjaan di hari itu dari pelanggan, terus dikibas-kibaskan itu ke barang-barang itu, supaya nanti menjadi laris. Atau cari bacaan-bacaan digantung nanti di pintu pelanggan masuk. Kalau pelanggannya lewat pintu itu, pas dibawa bacaan tadi, insya Allah pelanggannya akan membeli. Ini semua adalah bagian-bagian dari cara-cara yang tidak syar'i. Bahkan kita bisa mengatakan itu sebagai cara-cara yang syirki, yang syirik. Nah, inilah yang akan dihindarkan kita oleh pengetahuan kita tentang rububiyah dan uluhiyah. Maka penting sekali membagi tauhid itu. Itulah yang akan benar-benar membuat kita khalis, murni akidah kita. Tidak akan dicampuri oleh satu bentuk kesyirikan apapun. Dalam bertawakal, dalam mencintai sesuatu yang hanya untuk Allah, hanya karena Allah dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, kita khawatir membagi-bagi tauhid dengan cara selain yang tiga ini membuat kita sulit terhindar dari perbuatan syirik. Oleh karena itu saya tidak ragu untuk mengatakan perbuatan-perbuatan syirik yang datang dari seseorang itu rata-rata mereka tidak meyakini cara bertauhid dalam rububiyah dan uluhiyah tadi, tapi dengan cara yang lain. Karena memang tidak dibahas tentang syirik itu. Ini mohon maaf nih, tentang sifat 20 umpamanya. Mana bagian syirik yang dibahas? Yang mana? Paling ada nanti pada wahdaniyah. Wahdaniyah pun dikembalikan semua pada rububiyah. Wahdat af'al, wahdat zat, wahdat sifat. Mana bagian-bagian syirik yang dibahas di situ? Nah, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Kalau ingin selamat dari syirik, ambil pembagian rububiyah dan uluhiyah. Disitulah dibahas secara detail itu yang mana yang syirik, yang mana yang tauhid. Walaupun nanti secara istilah mungkin judulnya belum ada juga pada masa Nabi. Tidak apa-apa. Karena ada enggak Nabi bagi-bagi syirik akbar, syirik asghar, atau ada syirkul ta'ah, syirkul mahabbah, syirku apa. Kan ada macam-macam bagian itu kan. Tapi Nabi memberikan gambaran, ada riya, akhwafu ma akhafu alaikum, umpamanya kan. Ada gambaran-gambaran dari Nabi yang kemudian disimpulkan itu oleh para ulama. Karena syirik itu ya, kalau memandang siapa yang disirikkan semuanya besar itu. Kalau memandang siapa yang kita syirikkan, karena kan Allah yang kita syirikkan. Jadi ikhwati fillah, luas sebenarnya judul ini. Saya tadi ingin sebenarnya masuk kepada lebih jauh daripada istilah. Tapi ini tidak cukup waktu karena ada hal-hal yang biar kita bisa bertanya jawab. Kita kan sekarang nih pada mustalahat ini kan, pada mustalahat. Tapi ada satu hal yang juga langsung kepada fi'ilinya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi dulu umpamanya. Apakah itu bagian dari bayan atau tidak? Tapi mungkin ada saatnya nanti kita mengambil hal tarkuhu amrun
aulaisa bi amri. Maka muncul sunnah at-tark. Karena ada satu buku, ada buku Nasr Muhammad Hussein Al-Jizani, Sunnatut Tark. Mungkin perlu kita angkat satu tema nanti. Sunnatut Tark wa dilalatuha 'alal ahkam syar'iyyah. Tapi membahas ini sama panjangnya dari awal sampai saya bicara tadi ini. Maka tidak usah dibahas sekarang. Cukup yang sekarang sebagai mukaddimah untuk tark yang berikutnya. Yang sekarang baru tarku judulnya kan, meninggalkan judul, belum ada judul pada masa Nabi, tapi jangan itu dijadikan sebagai sesuatu yang untuk ditolak, karena secara aplikasi ternyata memang pada masa Nabi sudah ada, bahkan kata-katanya sebagai mustalah sudah muncul dari ulama dulu saja, dari Abu Hanifah, dari Imam Tabari, Ibnu Manda, Al-Laitsi, kata-kata rububiyah uluhiyah itu sesungguhnya sudah ada. Oleh karena itu jangan dikira itu buatan-buatan Ibnu Taimiyah yang tidak bersanad, hanya putus sampai di Ibnu Taimiyah dan tidak ada lagi sanadnya setelah itu. Ini orang-orang jahil aja yang ngomong seperti itu, orang-orang yang memang tidak mengerti hakikat dari satu persoalan dan tidak pula mau membahasnya lebih jauh. Baik, saya kira mungkin cukup sampai di sini, mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini yang belum ada judul tetapi sebenarnya sudah ada aplikasinya di zaman Rasul kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, pemirsa KMTV dan juga Generasi Robani yang masih tetap setia bersama kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di 082174909911. Kita bacakan pertanyaan yang pertama dari Ummu Habibah di Cipta Karya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz bertiga dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mau bertanya, Ustaz, Ana sering memperhatikan bahkan terkadang juga ikut ke kajian-kajian salaf. Tetapi yang Ana herankan sampai sekarang dan belum ada jawaban, kenapa di setiap kajian-kajian yang bertepatan dengan waktu sholat itu azan dulu kemudian lanjut kajian. Bukankah lebih utama memenuhi panggilan Allah dan melaksanakan sholat daripada kajian? Ini judul seperti apa yang akan diberikan, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Masya Allah, luar biasa pertanyaan dari Ummu Habibah hafizahullah. Padahal beliau tidak boleh katakan tidak wajib berjamaah ya. Nah, artinya tidak berkaitan, cuman karena ikut kajian kadang nak cepat pulang, terlambat pula gara-gara salat dilambatkan. Ummu Habibah hafizahullah, Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang diajarkan oleh Jibril pasca turunnya perintah atau pasca diterimanya perintah salat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di hari pertama Jibril mengajarkan ke Nabi salat di waktu awal. Di hari kedua Jibril mengajarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam salat di waktu akhir. Lalu beliau mengatakan ma baina hadzainil waqtaini shalah. Antara dua waktu ini adalah salat. Kemudian pada hukum asalnya salat itu diutamakan di awal waktu. Untuk mengetahui awal waktu, para ulama belum ada judul juga, tetapi membagi menjadi 3 waktu. Ada muwassa', ada mukhayyar, ada mudayyak. Muwassa' di awal, mukhayyar di tengah, dan mudayyak di akhir. Dan pada umumnya di waktu muwassa'. Kalau kita bagi 3 waktu, misalnya antara waktu zuhur dengan asar, bagi 3 mungkin sekitar 40 menit pertama itu waktu pertama, 40 menit kedua waktu kedua, dan 40 menit ketiga waktu ketiga misalnya, atau 50 menit. Berarti kalau masih melaksanakan dia 50 menit pertama itu masih di awal waktu lagi. Makanya tidak ada istilah harus
azan langsung qomat, harus cepat-cepat qomat ada. Kalau kami, mohon maaf, kalau di Madinah di kampus azan tetap pada waktunya, tapi karena waktu keluar kuliah jam 1, maka bila waktunya azan jam 12 berarti jam 1 baru qomat, hampir sejam. Atau jam 12.30 kalau kita waktu mundur itu jam 12.30 berarti setengah jam menunggu. Dan itu masih di awal waktu. Masih terhitung di awal waktu. Sedangkan waktu Isya, ini kan masalahnya dengan kajian selalu. Kalau tadi alasannya karena urusan belajar, urusan kantor, urusan macam-macam. Nah, dan itu sah-sah saja dilambatkan qomatnya sesuai dengan kebutuhan jemaah. Dalilnya apa? Nabi SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah juga Anas bin Malik menyebutkan bahwasanya Nabi SAW di waktu Isya beliau melihat idza ra'ahum, apabila mereka melihat masih yansyatun, masih semangat, akhar, Nabi lambatkan qomatnya. Nabi lambatkan qomatnya. Wa idza ra'ahum qad na'isu, atau mereka dilihatnya mereka sudah mengantuk, maka qomatnya diawalkan. Awal di sini sekali lagi bukan 5 menit setelah azan. Ini yang seperti yang dilakukan orang kita, tidak. Tetap di sepertiga waktu yang pertama. Nah, dilambatkan itu sampai kapan? Sampai waktu pertama habis, waktu kedua hampir habis. Sampai kadang disebutkan hatta dhahaba thulutha thuluthu al-lail, sampai lewat sepertiga malam. Kalau sepertiga malam, malam 12 jam misalnya, berarti 4 jam dari tergenam matahari. Potong waktu maghrib 1 jam, berarti 3 jam atau hampir 3 jam. Itu waktu isyanya baru dilaksanakan sholatnya. Jadi kenapa di waktu kajian kadang azan dulu baru sambung kajian baru qomat? Ini sebenarnya melihat kondisi jemaah. Makanya Ustaz selalu bertanya, kalau saya misalnya biasanya di sini seperti apa? Kalau dia katakan sholat dulu Ustaz baru sambung lagi, saya bilang kalau gitu tidak apa-apa, tapi siap kalau selesai sholat saya ceramah bisa sampai jam 12. Akhirnya karena takut begitu kadang-kadang sholat ceramahlah dulu Ustaz kan sebagian. Tapi kalau seandainya kita selesaikan dulu baru qomat, insya Allah saya akan jaga ya tidak terlalu panjang. Kadang-kadang mereka memilih untuk dilanjutkan. Dan ini dasarnya dari Nabi SAW. Kan tadi dilihatnya masih semangat bersembang antara sahabat, dia lambatkan, kan otomatis kan pilihan mereka masih asik berbicara. Tapi ketika dilihatnya mereka sudah pada terkulai dengan itu, atau padanya tidak semangat lagi, Nabi cepatkan qomatnya. Berarti sabit dari Nabi SAW. Dan tentu saja kembali kepada kondisi dan situasi para jemaah waktu itu. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ummu Habibah bisa paham dari jawaban Ustaz. Ada tambahan mungkin Ustaz? Enggak? Baik, fadhil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit saja untuk menekankan apa yang tadi sudah dikatakan. Ada satu riwayat Ustaz ya, laula an asyqa ala ummati la amartum bi salatil isya fi thuluthil lailil akhir. Kalaulah bukan karena menyulitkan umatku, ini saya suruh mereka untuk isya pada bagian akhir. Nah, oleh karena itu, selain daripada yang tadi sudah dikatakan, memperlambat isya karena ada kajian, padahal tidak terlalu panjang tambahannya itu kan, maka bukanlah menjadi sesuatu yang salah, karena nanti mereka bersama-sama juga akan berjamaah gitu. Dan Nabi tadi mengatakan kalaulah bukan memberatkan umatku akan saya suruh mereka isya itu pada bagian akhir. Artinya menunda sedikit waktu isya agak dilambatkan. Itu insya Allah tidak mengapa, dan secara fakta pun Nabi pernah menunda karena nengok jamaah gitu kan. Atau barangkali jumlahnya belum seperti yang kemarin, masih ada yang belum datang, Nabi pun menunda pelaksanaan sholatnya. Nah, kalau ditunda apalagi dengan alasan adanya kajian, maka berlipat-lipatlah kebaikan yang didapatkan di situ. Kebaikan dalam majelis ilmu, nanti kebaikan dalam berjamaah secara bersama-sama,
itu berarti kebaikan-kebaikan yang bertambah. Maka tidak perlu diragukan insya Allah kalau seandainya ada kajian tiba-tiba masuk waktu Isya lalu azan dan kemudian dilanjutkan lagi dengan catatan Isyanya agak lambat daripada biasa, maka itu merupakan hal yang lumrah saja. Bahkan menggabungkan di dalamnya ada banyak kebaikan, karena kebaikan jamaah sholatnya didapatkan dan kebaikan majelis ilmu juga didapatkan pada waktu itu. Sekira itu mungkin sebagai tambahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik. Padahal Ustaz. Ya sebetulnya judulnya sudah ada gitu kan. Jadi mengakhirkan begitu itu judulnya sudah ada, tapi memang belum disebutkan. Dari sisi fi'liyah kemudian prakteknya sudah ada sebetulnya. Ya, dan kebiasaan Nabi SAW bahwa Isya memang dilambatkan, dan artinya bahwa kalau di kondisi tadi ya, kalau disebutkan bahwa Nabi SAW kadang membagi malam kepada 3 bagian, ya memang iya, ya kan, sepertiganya awal adalah tidur, sepertiga berikutnya adalah qiyam, dan kemudian istirahat di akhir. Nah inilah kehidupan yang indah dan barokah itu ya, kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Habibah, insyaallah sebetulnya sudah ada judulnya gitu. Kalau ditanyakan tadi ini judul apa pula gitu kan, ini sudah ada judulnya sebetulnya gitu ya. Walaupun tidak, ini luar biasa nih tema hari ini. Ustaz Asman jazakallahu khair, ini luar biasa mengungkit, sedang mengulik-ngulik judul itu, memang ahli beliau ini. Jazakallahu khair. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ummu Habibah dan kita semua bisa mendapat tambahan ilmu dari jawaban dari guru-guru kita. Ada komentar selanjutnya dari Ummu Habibah nih Ustaz. Tetapi Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Tapi Ustaz, tetangga saya malah menjadi aneh dengan kajian-kajian salaf, karena yang umum mereka ikuti itu kajian kalau azan langsung sholat. Nah, jadi mungkin ini sudah menjadi jawaban ya. Atau ada komentar lagi dari Ustaz? Iya, satu kata aja dari, memang kata orang Arab, an-nasu aduwwu ma jahilu. Manusia itu sering menentang sesuatu yang belum dia ketahui. Mudah-mudahan kalau sudah diketahui oleh tetangga ini bahwa ini dari Nabi alaihissalam, insya Allah, karena dia cinta pada Nabi alaihissalam. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan tetangganya juga bisa paham. Kalau menyimak ini, suruh simak saja di belum ada judul Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mau bertanya, sebenarnya kita sesama muslim jangan selalu disibukkan dengan perkara-perkara dasar yang telah qat'i atau ditentukan aturannya. Kembalilah ke tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah sebagaimana sudah disyariatkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak perlu disebutkan dengan perkara-perkara tauhid ataupun akidah seperti Allah di mana, Allah berbicara dan segala macamnya. Ini seperti apa Ustaz? Jazakallah khairan. Baik, ini terima kasih. Dari satu sisi kita memang harus bertenang. Tetapi tidak semua yang tenang tidak ada buayanya. Tidak pula air tenang tidak menghanyutkan. Dulu ketika Nabi alaihissalam, orang-orang jahiliyah dengan yaman dengan jahiliannya. Mohon maaf, orang-orang tua kita dulu ketika masih animisme atau sebelum masuk Islam dan sebagainya, nyaman dengan keadaan itu. Lalu datang dakwah ini, mau tidak mau harus merubah keadaan. Nah, kenapa kita, mohon maaf, lebih banyak membahas masalah tauhid hari ini? Karena ternyata pelanggaran di bidang tauhid itu hari ini paling banyak. Paling banyak. Orang bercerita tentang bisa melobi Allah SWT, bisa bertemu dengan Allah setiap hari, bisa bertemu dengan Nabi kapan dia mau, bisa menghalangi munkar nakir untuk mengazab atau menanya, dan nur Muhammad menyatu dengan nur Allah menjadi diri kita, dan seterusnya. Apakah
memperbaiki orang yang menghisap narkoba lebih baik daripada memperbaiki orang yang berakidah seperti ini. Apakah mengembalikan orang untuk mengultuskan Allah daripada mengultuskan batu nisan, kuburan-kuburan, lebih kecil artinya daripada meluruskan orang yang mencuri? Orang-orang yang berkeyakinan bahwa si fulan yang sudah mati bisa mendatangkan hal mudarat dan manfaat bagi kita, apakah memperbaiki yang rusak seperti ini lebih kecil nilai daripada menyuruh orang taubat dari mabuk-mabukan? Demi Allah tidak. Meluruskan keyakinan seseorang tentang Rabbnya, karena seperti kata Dr. Halimi tadi, kalau tidak lurus di keyakinan tentang Allah, tidak lurus juga keyakinan tentang perintah dan larangan Allah nanti. Itu saya pastikan. Kalau antum sudah mulai menakwil-nakwilkan berita tentang Allah, padahal berita tak boleh ditakwilkan, pasti antum akan menakwil-nakwilkan perintah Allah, dan ini kenyataan. Lihat orang yang ketika terima berita dari Allah langsung diyakini seperti yang diberitakan, demikian juga dia akan menerima perintah dari Allah, dia akan lakukan seperti yang diperintahkan. Ketika dia menerima larangan atau sesuatu yang dinafikan dari Allah lalu dia terima, langsung dia juga akan menerima larangan dari Allah dengan meninggalkannya langsung. Dan sebaliknya, orang yang suka berkelit di keyakinan, di amalan juga akan berkelit. Hari ini dia katakan ini amalan haram, besok dia jadikan amalan yang disyariatkan. Kemarin dia katakan amalan ini akan merusak hafalan, hari ini dia akan katakan itu sebagai penunjang hafalan, suatu kebaikan. Ini akibat daripada apa? Rusak keyakinan, rusak akidah. Wahman sadam akidah. Oleh sebab itu ikhwani fillah, kalau gara-gara membahas akidah lalu terjadi pro kontra, katakanlah ribut. Nabi juga sudah diributkan orang dulu, karena memang beliau 23 tahun tidak lepas dari mendakwakan akidah sampai menyelamati. Kalau ada yang mengatakan Nabi hanya 13 tahun di Mekah berbicara akidah, berarti dia belum mempelajari dakwah Nabi secara benar. Karena nasihat terakhir Nabi adalah tentang akidah. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai tempat-tempat sujud, tempat-tempat beribadah. Yuhazziru ma sana'u, kata Aisyah, dia mengingatkan Aisyah karena dia meninggal di pangkuan Aisyah. Yuhazziru ma sana'u, Nabi mengingatkan apa yang melakukan. Nah, apakah tidak ada orang Islam yang hari ini sujud-sujud di kuburan, tawaf-tawaf di kuburan, minta-minta di kuburan, atau okelah dia tidak menganggap dia sebagai Tuhan, tapi menganggapnya sebagai wakil-wakil Tuhan? Apakah itu tidak dianggap syirik? Sehingga ada sebagian mengatakan syirik itu hanya pada rububiyah. Ini adalah pengelabuan lagi, karena kalau itu orang jahiliyah tak ada syiriknya. Musyrikin Mekah tidak ada syiriknya, karena mereka mengakui rububiyah. Tidak ada mereka yang mengakui pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ingin ditarik kembali orang yang mengingkari pembagian tauhid, sehingga nauzubillah dinisbatkan pada tauhid trinitas. Ini kan juga fitnah luar biasa. Mengembalikan, kita ingatkan orang berbuat syirik, kita justru dituduh orang berbuat syirik, karena trinitas syirik menjadikan Allah tiga. Oh, kita tidak. Allah tetap esa, tapi kita menauhidkan dari sisi rububiyahnya, menauhidkannya dari sisi uluhiyahnya, menauhidkan dari sisi asma dan sifatnya, dan itu adalah istiqra' tam dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Seperti isyarat Syekh Dr. Riyadullah tadi, di Al-Fatihah sendiri yang kita baca, masa tidak paham? Yang dibaca 17 kali minimal sehari semalam, tidak paham. Oleh itu kepada saudaraku yang bertanya, akhi, memperbaiki tauhid itu lebih baik daripada menegah orang berbuat maksiat. Walaupun berbuat maksiat itu penting ditegah, tetapi tahu tidak antum bahwa kunci utama meninggalkan maksiat itu adalah tauhid yang benar.
lebih mudah mengatur orang bertauhid daripada orang yang tidak bertauhid. Buktinya antum lihat sendirilah yang menerapkan tauhid uluhiyah atau rububiyah ini, mana yang lebih banyak pelanggarannya daripada yang pakai yang menolak tauhid ini. Lihat sendiri. Sebagai contoh, negeri kita yang kebanyakan menolak tauhid uluhiyah, Masya Allah, aliran sesatnya yang resmi dikeluarkan fatwa oleh MUI 400 lebih. Antum bandingkan dengan negara yang antum tuduh sebagai sebagai trinitas itu, tidak ada aliran sesat yang eksis, kecuali antum mengatakan mereka aliran sesat. Yang eksis tidak ada. Pendatang-pendatang ada berbuat kesesatan lalu ditegur, ada yang menerima, ada yang menolak dengan keras. Tapi eksis tidak ada. Tidak nyaman mereka tinggal di tanah suci itu. Ada memang, bukan tidak ada, tapi tidak eksis. Yang kedua, dari sisi kejahatan, Badan Kriminologi Dunia mencatat bahwa 13 tahun di negeri itu angka kriminalitasnya sama dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika Syarikat. Atau perlu bukti, silakan aja baca koran kita, baca koran mereka. Berapa persen kriminalitas di koran kita per hari dan berapa persen kriminalitas di koran mereka. Atau lihat televisinya, berita tentang perampokan, pemerkosaan sebagainya dan sebagainya. Oh, tapi banyak berita media media sosial atau media subhanallah mainstream. Ya, itu kan orang memfitnah. 2 kasus terjadi di tempat mereka, kita 2 juta kasus. Tapi yang 2 kasus nih, antum pandai lah, orang media tahu sendirilah. Ya, ini dengan kasus sekarang nih hilang pula kasus 270 sekian triliun hilang kasusnya kan. Saya berimpit kasus. Padahal yang besar-besar ada. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan sekali-kali meremehkan masalah tauhid. Karena ialah yang pertama ditanya nanti di kuburan kita. Jadi, dan memang yang membuat orang ribut terus dengan para nabi masalah tauhid. Kalau masalah maksiat orang sepakat, rata-rata umumnya mereka sepakat maksiat. Mencuri orang sepakat, yang tidak beriman pun sepakat mencuri tidak boleh. Memperkosa sepakat orang bahwa itu tidak boleh. Mengambil harta orang secara batil tidak boleh. Berdusta tidak boleh. Ya, tanpa tauhid pun kadang-kadang orang tidak mau berdusta. Tapi orang bertauhid pasti lebih tidak mau berdusta. Oleh sebab itu masalah ini bukan masalah kecil. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Karena apa? Karena akan menolak banyak sekali berita dari Al-Quran dan hadis. Bukankah menolak itu Al-Quran dan hadis itu perkara besar? Itu perkara besar. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada tambahan dari masyayikh. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ustaz ada tambahan? Naam, fadhal Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Menarik pertanyaan yang disampaikan tadi itu ya, menarik untuk dibantah gitu. Kenapa kita harus sibuk-sibuk dengan hal-hal yang qat'i, Ustaz? Tentang Allah di atas. Kenapa tidak beralih kepada persoalan ibadah? Kalau hal yang qat'i saja sudah bermasalah, bagaimana nanti dengan yang lain gitu kan? Dan yang zanni. Yang qat'i saja mereka masih bermasalah, coba. Oleh karena itu persoalan tauhid, persoalan akidah ini asas. Sangat asas sekali, itulah pondasi dalam beragama. Dan inilah yang harus diperbaiki lebih awal. Maka Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Rasul oleh Allah, yang pertama sekali bukan soal ibadah, tapi bagaimana mereka tahu dulu dengan siapa yang menciptakannya. Yang memberikan mereka kehidupan itu siapa? Kenapa mereka bisa bernapas sampai hari ini? Kan itu. Nah, oleh karena itu yang pertama kali justru yang harus didakwakan itu justru adalah tentang Allah. Tenang aja ketika Rasul ingin mengetes seorang budak perempuan itu, apa pertanyaan pertama Nabi? Aina Allah? Di mana Allah? Dia bilang di langit.
Kenapa itu pertanyaannya? Apakah itu karena sesuatu yang sepele? Enggak. Bukan karena itu. Karena itu adalah asas. Nah, oleh karena itu, mengingatkan orang kepada tauhid, kesalahan-kesalahan tauhid, inilah tugas pertama yang harus dilakukan. Dan itulah dakwah Nabi dan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Hud diutus oleh Allah, sampaikan kepada kaum, malakum min ilahin ghair. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, semua pesannya sama. Sembahlah Allah. Tidak ada ilah selain Allah. Bagi kalian tidak ada ilah selain daripada Allah. Maka ini pula yang dibawa oleh Rasul kita, la ilaha illallah. Dan itulah uluhiyah. Nah, oleh karena itu kuncinya pada tauhid memang uluhiyah. Sebab kalau hanya berhenti pada rububiyah, disinilah yang kadang-kadang juga sulit untuk diterima dan dicerna gitu. Orang-orang musyrik yakin dia Allah sebagai pencipta. Yakin dia kalau Allah menurunkan air dari langit tuh. Kalau ditanya alaman nazzala al-ma'a minas sama, siapa yang menurunkan air dari langit itu? Mereka akan jawab adalah Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Man khalaqas samawati wal ardh? La yaqulunna Allah. Mereka menjawab adalah Allah. Tapi yang mereka tidak punya adalah memberikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang ditaati hanya Allah, kalau berdoa hanya memintalah kepada Allah. Itu yang tidak mereka miliki, karena mereka kalau sudah mau berdoa, mereka datang ke patung-patungnya, dan mereka yakin bahwa patung itu bukanlah yang menciptakan. Mereka yakin bahwa patung itu bukan pula lah yang menghidupkan, mereka yang mematikan. Mereka yakin juga bahwa patung itu bukan pula dia yang memberikan mereka rezeki. Lalu kenapa mereka datang? Untuk apa mereka datang ke situ? Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami bukan menyembah mereka, tapi hanya sekedar untuk mendekatkan diri, mencari cara bagaimana kami bisa dekat dengan Allah melalui mereka. Semangat inilah yang ada pada orang-orang yang datang ke kuburan wali itu. Apakah orang yang datang ke kuburan wali-wali itu yakin wali itu mencipta? Nah, yakin dia sebagai memberi rezeki? Tidak juga. Yakin dia yang menghidupkan, mematikan? Tidak juga. Lalu kok datang? Sama jawabannya. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Maka inilah yang perlu kita ulang-ulang. Jadi kalau tidak dipahami uluhiyah itu, tawaf di kuburan wali itu sambil mengucap la ilaha illallah, coba. Ini mana uluhiyahnya? La ilaha illallah, tapi tawaf di kuburan wali. Mana makna la ilaha illallahnya itu? Ini, oleh karena itu persoalan besar adalah persoalan bagaimana kita meluruskan tauhid uluhiyah yang ada pada masyarakat. Kalau ini sudah benar, insya Allah, seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, pasti akan berpengaruh kepada sikap dan tindakan keseharian kita. Maka memang harus kita awali dari tauhid. Dari mana kita hidup, siapa yang memberikan kehidupan, dan apa yang akan terjadi setelah kehidupan. Ini ayat-ayat yang menghiasi ayat-ayat yang awal-awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surat apa adanya itu? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Itu Al-Mudaththir. Dan Al-Mudaththir adalah surat yang kedua yang diturunkan. Jadi setelah disebutkan beberapa ayat sebelumnya tentang siapa itu Allah yang memberikan kita kehidupan, dia yang menciptakan kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun ayat-ayat sesudahnya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua jiwa dengan apa yang dia lakukan rahina, pasti akan bertanggung jawab. Inna ila rabbika ruj'a. Ruj'a itu kata raja. Sesungguhnya engkau kepada Rabbmu akan kembali. Jadi
tauhid inilah yang diawali oleh Nabi dalam dakwanya. Kan berarti Allah yang nyuruh, karena itu ayat yang turun. Dia perkenalkan kita kepada Allah, Dia yang memberikan kehidupan, dan kemana kehidupan ini akan berakhir. Inilah yang merubah kehidupan sahabat-sahabat dulu. Jangan dikira sahabat dulu tidak pelaku maksiat. Itu soal mabuk-mabukan, soal ini, itu sudah biasa bagi mereka. Tapi ketika datang ayat dalam persoalan tauhid, ini yang membuat jiwa mereka jadi berubah. Berarti kita tidak bisa bernapas nih. Allah bisa mematikan kita kapan saja Allah inginkan. Tidak dibiarkannya kita bernapas. Ketika diberikan kesempatan untuk berbuat, ternyata nanti diminta pula pertanggungjawabannya. Nah, ketika itu semua sudah berada dalam pikirannya, diimaninya, berubah sikap dia. Dan itulah ternyata yang membuat mereka menjadi tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diremehkan persoalan tauhid. Memang inilah yang harus dibenahi lebih awal. Kalau tauhid sudah benar, silakan mau jadi apa saja. Mau jadi politikus, tidak apa-apa silakan, tapi benarkan tauhidnya. Kalau tauhidnya sudah benar, maka politikusnya insya Allah akan berjalan di bawah cahaya tauhid itu. Kalau mau jadi bisnismen, jadilah bisnismen itu. Tidak apa-apa, kita hidup di dunia, tapi yang dinaungi oleh cahaya tauhid. Tapi kalau tidak ada tauhid, jadi apapun dia, bahkan jadi ustadz sekalipun, kalau tidak ada tauhid, mungkin tidak akan bisa membohongi orang demi keuntungan dia. Ini yang harus didudukkan. Saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari saya. Bismillah. Masya Allah, azamul khair. Guru kita banyak sekali ya faedah yang kita dapatkan. Saya cuma ingatkan sebuah hadis Nabi SAW tentang apa yang beliau lakukan kepada Mu'adz bin Jabal. Kenapa ini menjadi dasar bahwa apa kata Rasul kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya. Pesan Nabi, ya, engkau ini datang kepada kaum ahlil kitab. Apa yang pertama disuruh Nabi untuk disampaikan? Gitu kan? Apakah tentang ahkamus shalah, ahkamus zakat? Enggak. Apa yang disuruh Nabi SAW? Apa? Yang diajarkan kepada mereka, fad'uhum ila syahadati la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini apa nih? Tauhid apa bukan? Tauhid. Tauhid itu adalah kewajiban pertama dan terakhir kita sudah. Sejak Allah ciptakan kita bertauhid kepadanya, dan kita berharap kita meninggalkan dunia ini kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Baru setelah itu kata Nabi SAW, fa in ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim ya khamsas salawat fi kulli yawmin wa lailah. Ya kan begitu. Baru. Jadi kalau kita mulai langsung ke salat, ke ibadah saja tidak diperbaiki asas, makanya di dalam kitab Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab, ya, tidak ada ya sebuah ibadah kecuali dengan tauhid. Tidak ada ibadah itu nilainya kalau tidak dibersihkan tauhidnya. Tidak ada ya nilainya sebuah ibadah ini tanpa tauhid. Ya. Artinya apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan kesyirikan, dengan yang lain semua itu bercampur, semua akan batal. Semua akan batal. Sebagaimana ibadah kita batal oleh pembatalnya, ya kan? Maka ikhwafillah, yang kedua, setelah disinggung oleh guru kita Dr. Asman tadi, bahwa tauhid itu kita butuhkan di alam kubur kita. Pertanyaan yang ditanyakan kepada kita tentang apa itu? Man rabbuka, man nabiyyuka, ya wa madinuka. Itu semua. Kalau tentang Allah kita tidak tahu, kalau tentang nabinya kita tidak tahu, bagaimana kita akan bisa selamat? Menjawab ketika itu bukan lisan. Menjawab kita bukan lisan hari ini yang pandai bercakap, ya kan? Yang pandai bergimik, enggak. Yang hari itu adalah amal kita. Dan amal itu ya semuanya akan berkualitas kalau tauhidnya benar. Ya kalau tauhidnya tidak ada, apalagi kesyirikan yang menjadi bagian pakainya, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Semua habis amal kita. Siapa yang mau amalnya hilang? Dan inilah pentingnya kenapa dakwah sunnah ini, dakwah salaf ini selalu mulai dari bab ini. Ya, karena memang penting. Asas kata guru kita, dasar
Inilah tauhid yang tidak boleh tidak. Ya, yang tidak boleh tidak kita ini benar-benar. Makanya subhanallah sekali lagi bahwa kalau ada orang mengatakan jangan masukkan anak ke pesantren yang perhatikan tauhid salaf ini salah besar ini. Gitu ya. Salah besar. Ya. Maka ikhwah fillah, kita yang sudah ngaji dan orang tua yang faham, inilah asas yang kita perhatikan. Mana sekolah yang perhatikan tauhid ini, yang mengusung tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, cari sekolah itu yang mengajarkan ini. Kenapa? Karena ini dasar semuanya. Ya kalau hanya ibadah, masya Allah banyak orang sudah ibadah, tapi dari sisi tadi terabaikan, ya kan? Terabaikan. Oleh itu sekali lagi bahwa tauhid merupakan awal kewajiban kita dan terakhir dari kewajiban kita. Yang kedua, dia sangat kita butuhkan di dalam alam barzah nanti. Pertanyaan yang tidak mungkin kita jawab melainkan dengan akidah-akidah yang benar, ya, tentang Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, ya kan? Kemudian tentang Islam yang kafah ini, Islam yang memang rahmatan lil alamin ini. Yang terakhir bahwa tauhid merupakan ya misinya para nabi dan rasul, yang tugas mereka di dunia ini untuk apa itu? Ya, untuk memurnikan manusia agar beribadah kepada Allah, ya, dan menjauhkan taghut. Itu dia. Jadi paling pokok adalah di dalam pembahasan hidup kita adalah masalah tauhid. Nah, oleh itu siapapun, ya, para guru, ya, ajarkan tauhid kepada anak kita. Para dosen, nilai tauhid itu disampaikan melalui mata kuliahnya. Penting. Karena inilah yang paling pokok. Karena ada fenomena bahwa terputus mata rantai iman tauhid itu di dalam setiap mata-mata pelajaran yang ada hari ini, sehingga kering. Orang cerdas banyak tapi tidak dekat kepada Allah. Orang pintar tidak bertauhid, kerusakan yang akan hadir. Orang cerdas, orang banyak ide tapi tidak beriman, ya, maka yang akan lahir adalah ya kerusakan fil ardi, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu nanti semua pintarnya ngerusak, pintarnya menghancurkan. Tapi kalau dia punya iman, tauhidnya benar, insyaallah dia akan melahirkan banyak manfaat, yakinlah itu. Ya, Allah taala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya yang sangat luar biasa dari ketiga guru kita, dan ini juga menjadi nasihat untuk kita semua, khususnya antum yang bertanya di 082174909911. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir yang sesuai dengan tema kita insyaallah, dan apapun yang kita dapatkan untuk hari ini, yang paling penting adalah kita amalkan dan aplikasikan dalam kehidupan. Dan untuk antum yang baru menyimak program kita ini yang sudah episode ke-68 ini sebagian besarnya kita banyak berkonsentrasi atau berbicara atau membahas itu seputar tauhid dan juga akidah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semua, dan kita berharap kepada Allah di kesempatan lain kita akan berbincang lagi dengan tema yang berbeda, dan barangkali juga akan lebih memfokuskan kepada tauhid, Ustaz, ya. Naam, baik Ustaz, jazakallah khairan untuk ilmunya dan juga waktunya. Kita berharap di kesempatan berikutnya atau di pekan mendatang kita akan bersama guru kita lagi untuk membicarakan persoalan-persoalan dengan tema yang berbeda insyaallah. Afwan untuk semua salah kata ragila bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara